di mana hidup kita selalu perlu akan jamahan, akan lawatan yang dari Maha Tinggi, yaitu kuasa Roh Kudus yang senantiasa memimpin dalam ibadah kita. Untuk itu kita pujikan, untuk itu kita sembah Tuhan. Kami undang semua jemaat untuk bangkit berdiri, kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Atas kebaikan-Mu, atas kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya, layakkan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan untuk kami menyembah-Mu, untuk kami memuji-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk menyembah Engkau, beri kami Tuhan, di atas pujian kami, hadir Tuhan dalam ruangan ini Tuhan, dalam isi hati kami penuhi dengan urapan dari Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang baik sungguh baik. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas pertolongan-Mu sepanjang hari, malam hari, hingga pada Tuhan pagi yang indah ini Tuhan. Kau yang sudah memungkinkan kami Tuhan, untuk kami bertemu dengan Engkau ya Tuhan. Ini bukan secara kebetulan Tuhan, tetapi semua oleh kasih setia-Mu ya Tuhan. Kau yang selalu Tuhan menolong kami, memimpin kami, bahkan dengan tubuh kami yang sehat ini Tuhan, dengan tubuh kami yang kuat ini Tuhan, kami persembahkan kepada Engkau ya Tuhan. Apa yang kami lakukan kami perbuat ya Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau sucikan kami semua ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bagi jemaat-Mu dalam persiapan, dalam perjalanan ya Tuhan, Engkau entar Tuhan sampai ke tempat ini dengan selamat ya Tuhan. Yang mereka Tuhan sengaja tidak datang ya Tuhan, ampuni mereka ya Tuhan. Engkau yang tahu dalam setiap keberadaan mereka ya Tuhan. Engkau lawat mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya.
Kami mengundang hadirat-Mu, kuasa-Mu ya Tuhan. Boleh hadir Tuhan di dalam setiap puji-pujian kami yang akan kami pujikan, melalui doa penyembahan kami Tuhan, yang akan kami doakan ya kan, yang kami persembahkan kepada Engkau ya Tuhan, melewati lidah mulut kami ya Tuhan. Engkau sucikan kami semua ya Tuhan, supaya kami datang boleh mendapatkan lawatan dari Engkau, jawaban dari Engkau ya Tuhan. Kami pulang tidak membawa ya Tuhan, suatu hampa yang dari Engkau, tetapi kami boleh Tuhan pulang membawa berkat, damai sejahtera yang dari Engkau, melalui pujian, melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulai ibadah ini hanya di dalam nama, satu nama Tuhan. Haleluya, amin. Kita tetap berdiri. Haleluya. Katakanlah, hanya Yesus kekuatan kita, hanya Yesus segala-galanya dalam hidup kita. Untuk itu kita tidak mengandalkan apa yang ada di dalam dunia ini. Semakin hari semakin sulit, keadaan apapun saja semakin sulit. Kita boleh bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, hanya jawaban dari Tuhan, jadi andalan kepada kita. Haleluya, amin. Engkaulah segalanya, katakanlah, permata yang indah. Engkau permata yang indah, takkan pernah kulepaskan. Engkaulah segalanya, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Amin, amin, amin. Engkau permata yang indah, takkan pernah kulepaskan. Engkaulah segalanya. Katakanlah, Yesus anak domba. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu. Kau hapus segala dosaku. Haleluya, amin. Kau hapus segala dosaku, segala jenak. Amin. Haleluya, kau segalanya. Haleluya, amin, 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 amin. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau hidup. Engkaulah segalanya. Oh, Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia Yesus domba Allah. Hanya Dia yang berkorban bagi kita orang yang berdosa, bukan melewati hewan persembahan, tetapi kita melewati Tuhan Yesus. Darah Yesus menjadi korban untuk kita yang orang berdosa. Haleluya, haleluya.
menjadi kekuatan kita. Bermasmurlah kepada Tuhan. Haleluya. Nama Tuhan. Haleluya. Haleluyanya tengah-tengah. Puji Tuhan. Semangat, kami persilakan duduk. Perjalanan persembahan yang pertama akan dijalankan. Dan kami mohon untuk pemuda dan remaja langsung saja untuk mempersiapkan diri untuk mempersembahkan yaitu pujian. Kita pujikan lebih dari pemenang. Dalam segala perkara
Puji nama Tuhan. Begitu semangatnya pemuda dan remaja untuk memberikan persembahan pujian. Juga cucu kami yang Esra ini ikut memuji Tuhan dan tepuk tangan. Haleluya, menjadi generasi penerus. Haleluya. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kami undang untuk jemaat bangkit berdiri. Hanya Tuhan Yesus yang menjadi jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun jalan kalau tidak melalui salib Yesus. Selama kita hidup kita serahkan kepada Tuhan. Bagi Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan kita. Haleluya.
Patut kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa Surgawi yang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh luar biasa, sungguh dahsyat Engkau bagi kami, kasih setia, anugerah, pertolongan dan penyertaan-Mu. Damai sejahtera-Mu yang mengawali dalam perjalanan kami dari hari ke hari dan memungkinkan kami pada pagi untuk kami datang kembali mengucap syukur kepadamu, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Kami boleh beribadah bukan karena kekuatan kemampuan kami, tapi semata-mata karena kemurahan dan anugerah Allah yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kesempatan yang ada kami pakai sebaik-baiknya Tuhan, untuk kami duduk di kaki Tuhan, untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Semoga Roh Kudus mengurapi kami semua, mengurapi Tuhan hamba-Mu, sehingga kami mendapat pencerahan dan pemahaman akan firman Allah. Terima kasih, sucikan ruangan dan sekitar ruangan ini, satu pun mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami. Kami siap menerima firman-Mu dengan iman. Berkati hamba-Mu, berkati firman dan urapi hamba-Mu. Kami menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua sehat karena berkat kasih karunia Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita, memungkinkan kita bersama-sama untuk dapat kerjaan Allah. Kita boleh beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Kita akan menerima kehadiran Tuhan melalui firman Allah yang pada pagi ini terambil dari kitab Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Jadi ini firman Allah, tema yang sama minggu yang lalu, bagian yang kedua, dahsyatnya kuasa darah Kristus. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, betapa dahsyatnya kuasa darah Yesus bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya, ya, yang sungguh percaya. Dan saudara dikasihi oleh darah Kristus, hidup kita dilayakkan, diperkenankan datang untuk beribadah kepada Tuhan. Ingat saudara, oleh darah Kristus hidup kita dilayakkan, diperkenankan untuk datang menghadap hadirat Tuhan pada pagi untuk beribadah, memuji, menyembah, memuliakan Yesus Kristus. Aku kasih dalam Yesus Kristus kita lihat bahwa darah yang dahsyat dan berkuasa, ya, yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Coba ayat yang ke-22. Mengapa dahsyatnya kuasa darah Yesus? Ayat yang ke-22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi berbicara tentang pengampunan, penebusan dosa, itu hanya dengan korban Yesus, dengan penumpahan darah, darah Kristus, saudara. Jadi pengampunan dosa, ya, keselamatan yang Tuhan berikan bukan karena kita baik, bukan karena usaha kita, upaya kita, tetapi semua itu kasih karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan
ya yang telah dilimpahkan dalam hidup kita. Jadi saudaraku kasih, pengampunan dosa, keselamatan tidak bisa dibeli, hanya melalui penumpahan darah Yesus Kristus. Nah, sekarang darah apakah yang harus ditumpahkan agar dosa kita dapat diampuni? Darah apakah yang harus ditumpahkan agar dosa kita diampuni, dihapuskan, disucikan, ditebus, dihapus, saudara? Dalam perjanjian lama, saudara, untuk mendapatkan pengampunan dosa, penyucian dosa, yaitu melalui darah domba atau darah lembu, darah binatang. Makanya setiap orang yang datang kepada Tuhan untuk mendapatkan pengampunan dosa, mereka harus membawa seekor domba atau seekor lembu, seekor burung tekukur atau burung dara, harus disembelih, darahnya tertumpah. Minggu yang lalu saya katakan bahwa setiap 1 tahun sekali imam besar, Imam Harun dan keturunannya menjadi ketetapan dalam perjanjian, mereka setiap tahun harus masuk dalam ruang Maha Kudus membawa darah domba, dan ruang Maha Kudus itu darah dipercikkan di peti perjanjian itu, di mana imam berdoa mewakili seluruh umat minta pengampunan dosa kepada Yesus Kristus, kepada Allah Bapa di surga. Nah, sekarang dalam perjanjian baru, saudara, perjanjian lama itu merupakan satu bayangan. Perjanjian lama itu bayangan, saudara. Nah, kalau bayangan itu ya, atau perjanjian bayangan atau nubuat, kalau nubuat sudah digenapi, bayangan itu, saudara, sudah yaitu nyata digenapi, apakah bayangan itu masih berlaku? Sekali lagi, nubuatan atau bayangan dalam perjanjian lama, kalau sudah digenapi, apakah masih berlaku? Coba kita baca ya, Pasal 10 ayat yang keempat. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Betul, saudara, ya. Kalau zaman perjanjian lama harus membawa lembu atau domba, darah tertumpah untuk menghapus dosa. Tetapi dalam perjanjian baru sudah digenapi. Saya ulangi lagi 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan ayat 19. Ya, saudara, kamu telah ditebus, cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang panah. Itu apa? Uang, emas dan perak, ayat 19, melainkan dengan darah, yaitu darah yang sama seperti darah yang tidak dan bercacat, sempurna. Jadi saudara kasih dikatakan dalam, tidak mungkin, mustahil kita yang berdosa ditebus dengan darah lembu atau darah domba. Itu Taurat perjanjian lama sudah digenapi oleh Yesus. Sebab yang ditebus adalah manusia yang berdosa, maka yang menebus adalah manusia yang tidak berdosa, yaitu manusia Yesus, saudara. Manusia Yesus sudah digenapi. Coba kita baca Kolose pasal 2 ayat yang ke-17. Kolose pasal 2 Kolose pasal yang kedua ayat 17.
semuanya ini hanyalah bayangan. Tadi yang saya perjanjian lama. Semua ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah, kalau bayangan wujudnya sudah datang, berarti bayangan itu tidak lagi berlaku, saudara. Bayangan tidak berlaku lagi, ya. Saudara, Yesus datang ke dalam dunia bukan merombak hukum, tapi menggenapi. Sudah digenapi oleh Yesus di mana? Di kayu salib. Yohanes pasal 19 ayat 30. Setelah Yesus minum cawan itu dikatakan sudah selesai, sudah beres, sudah dibereskan oleh Tuhan. Nah, inilah saudara dasarnya kuasa darah Kristus, saudara. Dasarnya kuasa darah Kristus, ya. Tadi dikatakan bayangan, wujudnya sudah ada, bayangan tidak lagi berlaku. Nubuatan sudah dikenapi, nubuatan itu sudah tidak berlaku lagi. Saudara, coba kita baca kembali Ibrani pasal 9 ayat yang ke-20. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-20. Sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi, dan ini sudah ditetapkan oleh Allah bagi kita semua. Darah Yesus adalah darah perjanjian yang ditetapkan oleh Allah, ya, ditetapkan oleh Allah. Maka datang Yesus berfirman, berkali-kali berfirman dalam firman Allah. Yesus mengatakan bahwa aku datang melakukan ketetapan, melakukan kehendak Bapa, yaitu apa? Menumpahkan darah. Karena itu setiap orang harus tahu kuasa darah Yesus dan percaya akan kuasa darah Yesus akan jadi kenyataan dalam hidup. Ada beberapa hal, 5 hal panjang, sekarang tidak, hanya beberapa hal saja. Ya, kalau minggu yang lalu 5, berarti sekarang berapa? 10, betul saudara. Kok cocok sama saya? Berarti kalau minggu yang lalu saudara pulang setengah 11, nanti pulang setengah 12. Haleluya. Dalam perjanjian, sebelum saya masuk poin-poin ini, dalam perjanjian lama orang datang kepada Tuhan harus, yaitu tidak dengan tangan kosong. Dia harus membawa suatu persembahan, dan persembahan itu harus ada tanda darah, saudara. Ya, harus membawa domba atau membawa lembu, membawa burung tekukur atau membawa burung dara kepada Tuhan. Dikenapi. Jadi saudara tidak perlu untuk pengampunan dosa membawa lembu, domba disembelih untuk, yaitu sarana pengampunan dosa. Sudah dikenapi oleh Yesus. Kalau begitu saudara umpama diberkati, domba saudara banyak, lembu saudara banyak, bolehkah saudara persembahkan kepada Tuhan? Boleh, sangat boleh saudara. Dan saya mau saudara. Ya, punya kambing 10 biasanya, 1 diberikan kepada gereja, kepada pendeta. Punya sapi 10, 1, betul? Iya. Ayam saudara ngendok 10. Halo? Kejamu. Ya, pitik saudara netes 20. Bebek, mentok, saudara, itu persembahan, bukan pengampunan dosa. Amin. Jadi saudara tidak perlu untuk pengampunan dosa saudara memberi persembahan tadi. Kalau zaman perjanjian lama membawa domba yang tidak cacat celah, sudah dikenapi oleh Yesus sebagai anak domba Allah yang mati di salib. Sekarang Tuhan minta saudara juga memberi persembahan
kepada Tuhan. Apa itu? Roma pasal 12 ayat 1. Siapa yang hafal? Tolong berdiri. Nggak usah baca Alkitab, berdiri, tak kasih hadiah nanti. Halo? Tuhan tidak minta harta saudara. Tuhan tidak minta kekayaan saudara. Tuhan tidak minta uang saudara. Yang diminta apa? Tubuh. Aku nasihatkan kamu, dinasihati, diingatkan. Sebab lali saudara. Banyak yang lupa, diingatkan. Aku minta supaya engkau persembahkanlah tubuh. Loh kok diem? Persembahkanlah tubuh menjadi korban yang kedua, hidup, bukan korban yang mati. Kudus, tidak cacat celah. Jadi kalau zaman perjanjian lama memberikan persembahan kambing, domba, lembu, sapi, digenapi oleh Yesus sebagai anak domba Allah, yaitu dia mati di salib. Sekarang Tuhan minta supaya hidup kita yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau hidup tubuh itu terdiri dari apa saja? Halo? Ada kepala, ya kan? Ada tangan, ada kaki. Di dalam kepala ini apa saja? Banyak saudara ya. Ini ada hati, ada jantung, ada paru-paru dan semuanya. Berarti tubuh itu termasuk dari kepala sampai ke sudah saudara berikan kepada Tuhan. Halo? Hari ini sudah berikan kepada Tuhan, betul? Loh. Hidup kudus, tidak cacat celah. Halo? Kalau ada waktu, kalau sisa waktu, kalau sudah lebih apanya? Lebih semua, lebih. Tuhan diberikan sisa. Ya. Silakan kasih dalam ini. Dikatakan itulah ibadahmu yang, ingat ayat Mas tadi, darah Yesus Kristus yang melayakkan kita, memperkenankan kita beribadah kepada Tuhan. Ibadah yang sejati, hidup kita berikan seluruhnya kepada Tuhan. Saudara, kalau sudah orang Kristen memberikan tubuhnya, orang Kristen tidak ada yang kikir, saudara. Orang Kristen tidak ada yang medit. Kenapa orang Kristen medit, kikir? Tubuhnya belum diberikan kepada Tuhan. Waktu aja hitung-hitung, saudara. Apalagi yang lain-lainnya. Halo? Loh, kok sepi? Dah selesai berdiri, pulangnya. Kita masuk yang pertama, saudara. Jadi, saudara kasih, kita semua, ya, setiap orang harus tahu kuasa darah Yesus. Percaya akan kuasa darah Yesus. Yang pertama, yaitu kuasa darah Yesus Kristus itu mendamaikan manusia dengan Allah. Mengapa perlu didamaikan? Sewaktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sama keturunan-keturunannya itu menjadi seterunya Allah, musuhnya Allah. Allah tidak mau berdamai dengan namanya dosa, kejahatan, kenajisan. Tidak mau kompromi dengan namanya dosa. Dikatakan dari dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18, hidup yang kita warisi, hidup sia-sia dari mana? Adam dan Hawa. Nah, perlu kita didamaikan. Kalau didamaikan itu ada dua orang, di tengah-tengah ada satu orang. Berarti begini, saudara, kita didamaikan dengan Allah melalui darah Yesus ini. Kolose pasal 1. Kolose pasal 1 ayat 20. Oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti
yang nyata dari perbuatan yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus, tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Betul saudara? Mengapa kita diperdamaikan? Ayat yang ke-21 dikatakan kita ini memusuhinya, kita ini jauh, oleh korban Yesus, darah Yesus, kita menjadi dekat. Saudara, kalau kita menjadi dekat apa? Oleh darah Yesus kita sudah didamaikan. Apa jaminannya? Roma pasal 8 ayat 1. Jaminannya apa? Saudara tidak dihukum lagi. Amin. Katakan, saya tidak dihukum lagi. Sampaikan kepada kamu, tidak dihukum lagi. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Tidak dihukum. Barang siapa yang hidup dalam Kristus tidak dihukum. Hukuman ini apa? Maut. Hukuman ini apa? Neraka. Yang kedua, saudaraku kasih, selain kita tidak dihukum, ya, Roma pasal 5 ayat 1, saudara mendapatkan damai sejahtera. Amin. Ayem tentrem. Ini yang pertama, kuasa darah Yesus mendamaikan. Hasil daripada pendamaian itu, saudara akan mendapat perlindungan. Dunia dihukum, saudara tidak akan dihukum, luput daripada hukuman. Yang kedua, saudara mendapatkan damai sejahtera. Ya, nubuatan kelahiran Yesus Kristus dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 itu, yang terakhir dia adalah Raja damai, sumbernya damai. Sini ada yang susah, ada yang sedih, ada duka cita. Susah apa mikirno pekerjaan, usaha, ya, dunia ini susah. Ya enggak usah mikir, saudara, ngomong memang susah. Moto saya, mengapa saya selalu hidup bersuka cita, ada apa bersuka cita. Saudara, untuk saudara pilih, dipikir susah, enggak dipikir susah, pilih mana? Enggak usah dipikir, ngapain susah dipikir, wong itu memang susah. Jalannya hidup mengalir saja. Tuhan sudah memberikan jaminan damai sejahtera. Jadi kalau saudara tidak hidup damai sejahtera, tidak ada ketenangan, ketentraman, ya alai dewe. Tuhan sudah memberikan damai sejahtera, aku tinggalkan padamu, ku berikan kepadamu. Tidak seperti damai sejahtera dari dunia. Janganlah gelisah hatimu. Amin. Di mana itu ayatnya? Tolong kasih tahu saya. Lagi kalau tahu tak kasih hadiah lagi. Halo, dalam Alkitab betul. Ya, tapi kitabnya, ayatnya tidak ada yang tahu. Yohanes pasal 14 ayat 27. Makanya ini yang pertama, saudara. Saudara mendamaikan kita, hasil pendamaian kita tidak dihukum, kita mendapat ketenangan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kacau balau, tetapi ada ketenangan. Di tengah-tengah peperangan, saudara tidak akan takut, ada damai sejahtera. Amin. Yang kedua, kuasa darah Kristus, yaitu memberi kemenangan terhadap apa? Terhadap iblis. Dunia ini dikuasai oleh iblis, roh-roh jahat, penguasa-penguasa jahat, saudara. Dan saudara kita menang atas iblis dan dapat mengalahkan. Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka.
karena mereka tidak mengasihi nyawanya, mereka mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Amin, saudara. Haleluya. Ini nyanyian kemenangan. Jadi dalam ayat ini dikatakan bahwa darah Yesus memberi kita kemenangan terhadap iblis dan dapat mengalahkan hanya dengan darah ini. Saudara, ini dasarnya kuasa darah Yesus. Ya, saudara kasih, kemenangan oleh darah Yesus, yaitu darah anak domba. Saudara, sekali lagi, darah anak domba, ingat, bukan sarana, bukan oleh, bukan melalui. Ingat, darah anak domba bukan sarana, bukan oleh, atau yaitu melalui. Tetapi darah anak domba ini yaitu merupakan apa? Melainkan adalah merupakan satu dasar pondasi, dasar hidup kekristenan. Untuk apa? Untuk menang. Bukan sarana, bukan melalui, bukan oleh, tetapi dasar. Jadi iblis dikalahkan atas dasar, ya, dasar karya pengerjaan Kristus. Di mana? Di kayu salib. Itulah dasar satu-satunya untuk mengalahkan iblis, saudara, yaitu kuasa dari yang dahsyat itu mengalahkan, dikatakan oleh darah Yesus. Selanjutnya, saudara, yang kedua, kesaksian mereka. Bukan dalam arti kesaksian saudara berdiri di sini menceritakan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan. Di sini bukan arti kesaksian di sini, saudara. Ya, bersaksi. Arti kesaksian di sini, saudara-saudara, baca ayat yang ke-10 tadi. Ini adalah nyanyian, pujian. Dikatakan dengan suara yang geremeng, senandung, iya, dengan suara yang nyaring. Makanya kalau nyanyi sering saya ulang-ulangi, saudara. Kalau saudara mau beribadah dengan total, wis diniati, tinggalkan dunia, tinggalkan rumah, pekerjaan, datang di gereja total. Kalau nyanyi ya nyanyi sing total, bukan bersenandung, bukan geremeng. Kalau total itu apa? Suara yang keras. Iblis seneng dengan orang yang geremeng-geremeng. Biasa orang geremeng itu ngedumel. Iya, ngedumel, tahu ngedumel? Pak Sergar ada, enggak tahu itu. Nah itu ada itu, enggak tahu apa ngedumel itu. Ya, saudara kasih. Tapi dengan suara yang nyaring, maka nyanyi dengan suara, saudara. Nah, saudara kasih dalam Yesus Kristus, baik secara pribadi sendiri, baik secara ini kelompok. Di rumah siapa yang suka menyanyi, angkat tangan. Jangan salah kalau setan masuk rumah saya, saudara. Enggak, saudara. Ya, jangan salah. Kenapa? Sudah baca 1 Samuel pasal 16 ayat 23. Setan itu bisa diusir dan takut dengan pujian. Betul? Pada waktu Saul dirasuk setan, awalnya dia dipenuhkan Roh Kudus. Pada waktu dia tidak dengar dengaran, tidak firman Roh tinggalkan, dan setan yang masuk, saudara. Pada waktu setan masuk, dia gelisah, dia tidak tenang, tidak ada damai. Daud mengambil kecapi dan memuji Tuhan, tenanglah hatinya. Amin. Jadi pujian itu bisa mengusir. Haleluya. Saudara lewat ke tempat angker nyanyi saja dalam nama Yesus atau darahnya amat kuasa. Haleluya.
Rumah saudara itu dulu angker, ini gereja ini angker saudara. Pojok itu pusat untuk penyembahan, yaitu dusun sini apa itu di pohon belakang itu bawa takir, bawa sesaji. Tidak ada yang berani. Halo? Saya ngomong ini bukan dodol jamu, ngecap, tapi itu kenyataan. Amin saudara. Saya dari tempat sampai sekarang ini tidak pernah diganggu. Sudah pergi. Ini sebagai terang. Kalau terang itu datang, gelap itu pergi. Tidak usah, gelap, pergi gelap. Tidak usah, begitu kita datang, dia dengan sendirinya pergi. Amin saudara. Nah itu selanjutnya saudara kasih puji-pujian, ya. Pujian tadi dikatakan bahwa ayat 10 ini merupakan satu pujian sering kita pujikan pada waktu Paskah dan kebangkitan Yesus atau perjamuan kudus. Tertulis dalam, jadi pujian yang tertulis di dalam Alkitab. Pujian itu harus pujian itu ada nama Yesus, ada darah Yesus, ada salib. Kalau lagu-lagu yang umum saudara tidak. Jadi ingat, untuk mengusir setan pujian itu ada darah Yesus, pujiannya ada nama Yesus, ada salib Yesus. Bab 3 hal ini yang ditakuti oleh setan, dapat mengalahkan setan. Jadi tertulis dalam firman Tuhan. Nah demikian pula saudara, tadi pujian harus disuarakan dengannya. Firman Tuhan juga diucapkan dengan geremeng lagi. Halo? Setan senang dengan orang yang geremeng. Harusnya firman Tuhan diucapkan dengan suara yang makanya saya ini harus supaya keras. Saudara dengar semua, yang ngantuk tangi saudara, kaget. Haleluya. Ada yang tidur? Kalau ngantuk karena isi dingin, AC ini besok minggu tak pateni supaya panas. Karena dingin biasanya ngantuk saudara. Disampaikan firman Tuhan dengan suara yang nyaring. Kalau baca firman yang keras, bukan geremeng. Keras berarti bisa didengar. Inilah yaitu kesaksian ya, dikatakan kesaksian mereka, puji-pujian dan firman Allah. Saudara baca, tidak akan saya baca, ini dasar ayatnya 1 Korintus pasal 15, saudara ayat 2 sampai ayat 5 dan ayat yang ke-17. Ya, dikatakan oleh Injil itu kamu diselamatkan. Injil itu isinya firman, sudah diselamatkan, bersuka cita, bukan geremeng, semangat, bukan loyo meluntruk meluncur. Harus semangat, kita sudah diselamatkan oleh Injil, diberitakan kepada kita semua. Loyo ngelokro, semangat seharusnya. Amin saudara. Nah ayat 17, kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia iman saudara. Kita tahu semua itu. Sia-sia kepercayaan kita, sia-sia kita masih hidup dan kita masih dalam dosa. Dan darah Yesus yang ajaib itu, yang dahsyat, telah mengampuni dosa kita. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, ini masih 1 jam saudara lagi. Yang ketiga biasanya pendek saudara ya. Yang ketiga tadi ini yang yaitu masih bagian yang kedua, bukan bagian yang terakhir. Bagian yang dikatakan tidak mengasihi nyawanya sampai maut. Jadi iblis dibuat tidak berdaya karena orang-orang yang percaya Yesus tidak takut mati. Loh, kok sepi? Jadi ini arti tidak menyayang. Jadi kuasa darah Yesus tadi bisa mengalahkan iblis, menang atas iblis. Kalau orang-orang percaya kepada Yesus, yaitu tidak takut mati, iblis tidak berdaya.
saudara, ya. Tidak berdia dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat terakhir dikatakan, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Ya, maut itu dosa, sudah dikalahkan oleh Yesus. Makanya dalam pasal 15:57 dikatakan, kita bersyukur. Kenapa? Kepada Allah, karena telah apa? Memberikan kemenangan di dalam Yesus. Haleluya. Seperti apa? Seperti Stefanus. Sini ada nama Stefanus. Karena dia beritakan Injil. Karena beritakan, dia dibawa kepada pengadilan. Dia dihukum rajam. Tetap tidak takut, saudara. Dilempari dengan batu. Diseret ke tanah lapang. Dilempari dengan batu. Semua melempari sambil teriak-teriak. Stefanus tidak takut mati. Pada menjelang kematiannya, dia melihat ke atas, Yesus ada di surga. Seolah, serahkanlah hidupmu, seolah Tuhan Yesus menunggu dia. Amin. Jadi orang yang jadi Kristen, ikut Tuhan, tidak takut mati, ya pasti dia masuk surga. Tuhan sudah menanti dia di sana. Dan pada akhirnya dia katakan, ampunilah mereka loh. Dia disiksa, dianiaya, tidak membalas, tidak ngomong, ampunilah mereka. Inilah Kristen yang sesungguhnya. Inilah kemenangan yang sesungguhnya. Dan saat itu dia menyerahkan, yang mengembuskan nyawanya. Tidak takut mati. Selanjutnya, saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, dia tidak mengasihinya. Firman, barang siapa yang mengasihi nyawa, kehilangan nyawanya. Sekarang bagian yang ketiga. Tadi yang pertama, darah Yesus apa? Mendamaikan. Melindungi saudara tidak dihukum, memberikan sukacita damai sejahtera di tengah-tengah kekacauan, tengah-tengah peperangan, tengah-tengah kegoncangan, ada damai, ada ketenangan. Yang kedua, saudaraku kasih, darah Yesus mengalahkan iblis dan menang. Ada 3 hal oleh darah Yesus. Dasar, bukan sarana. Saudara, lantas apa, saudara? Oleh itu kesaksian, oleh pujian, oleh firman. Perkatakanlah firman, ucapkanlah firman. Tidak sayang diri sendiri. Yang ketiga, kuasa darah Yesus melayakkan kita masuk surga. Haleluya. Ayo kita sama-sama, kuasa darah Yesus melayakkan kita masuk surga. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Darah Yesus melayakkan kita, kita layak masuk surga, yaitu tempat kudus Allah. Ibrani pasal 10 ayat 19. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Amin. Ya, melayakkan kita untuk kita bisa masuk surga. Darah Kristus kita masuk dalam penuh dengan keberanian, dikatakan pasti masuk ke tempat kudus, yaitu dalam surga yang mulia. Tuhan memberkati kita. Mari kita semua berdiri. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus
kita sembah Dia, angkat tangan. Sembahmu ya namamu kudus, namamu kudus, kudus. Darah Yesus yang melayakkan kita masuk dalam ruang Maha Kudus. Maha Kudus dengan darah anak domba masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Sembahlah Dia, Dia yang patut kita sembah. Haleluya. Sembahmu menyembahmu, ku sembahmu, namamu sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Oleh anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba kita menang. Haleluya, kita dapat mengalahkan iblis. Haleluya. Kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, sekali lagi oleh darah domba. Haleluya. Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak, sekali lagi dengan itu, hanya oleh darah domba. Mohon Katiman maju ke depan dan berdoa. Haleluya. Bapak Boas Katiman maju ke depan dan berdoa. Dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini Tuhan, Kau sangat baik Tuhan. Kami telah Tuhan Yesus mendengarkan firman-Mu pagi ini Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan Yesus, oh Tuhan, menjadi Tuhan Yesus kekuatan Tuhan dalam iman keluarga kami. Oh, yang hadir di tempat ini Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus dengan firman-Mu Tuhan, setiap apa yang kami rasakan Tuhan di dalam keluarga kami masing-masing Tuhan Yesus, ada kesembuhan Tuhan Yesus. Dengan firman-Mu Tuhan Yesus ada kekuatan Tuhan. Di dalam firman-Mu Tuhan Yesus ada kesembuhan Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus ada, oh Tuhan, pemulihan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Oh, firman-Mu Tuhan Yesus yang selalu Tuhan menguatkan di dalam tubuh kami ya Bapak. Biarlah Tuhan Yesus pagi ini Tuhan, oh Tuhan Yesus, firman-Mu Tuhan, oh timbul di dalam hati kami. Dan biarlah kami Tuhan Yesus pagi ini Tuhan, pulang tidak, oh Tuhan Yesus, tidak sia-sia Tuhan. Dan biarlah kami pulang membawa Tuhan perubahan dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu pagi ini Tuhan. Kiranya Tuhan, biarlah kami untuk lebih setia, lebih takut akan Engkau Tuhan, semuanya karena firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu penuhi kami dan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah kami ada kekuatan Tuhan, tanpa Engkau Tuhan kami tidak ada apa-apanya Tuhan Yesus. Karena kami kuat Tuhan Yesus karena Engkau ya Bapa. Karena Tuhan kami bisa Tuhan Yesus berjalan karena Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan kami lebih Tuhan Yesus untuk selalu memuji dan besarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang diagungkan Tuhan. Biarlah Engkau yang kami muliakan Tuhan Yesus dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan untuk selalu mengutamakan Engkau Tuhan, mengandalkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan setiap permasalahan dalam kehidupan kami, Engkau yang sanggup Tuhan menyelesaikan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau urapi Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, lebih hari lebih ajaib Tuhan, lebih hari lebih Tuhan setia Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan, Kau selalu berkekuatan, penghiburan dalam hidupnya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan firman-Mu timbul selalu di dalam hati kami. Dan Tuhan Yesus, kami tidak mendengarkan firman-Mu dan kami akan selalu Tuhan untuk melakukan Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, untuk setiap sekeliling kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah firman-Mu selalu tertanam Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan menjadi dasar hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan yang kami suruhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami persilakan duduk. Kita akan menjalankan kantong kolektor yang kedua. Bagi yang bertugas untuk menjalankan kolektor, kami undang untuk maju ke depan. Sakjeke kula nderek Gusti. Puji nama Tuhan, kita sudah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur
dengan pengorbanan Yesus, kita tahu darah Yesuslah yang mampu untuk melepaskan dosa kita. Oleh sebab itu kita tidak boleh takut khawatir dengan saat ini, situasi ini, tapi kita tahu Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah pada saat ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk apapun, berupa apapun yang Bapak Ibu persembahkan untuk keluarga kami hamba Tuhan. Doa kami, hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas dan memberkati Bapak Ibu. Amin. Di nama Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Protokol kesehatan keluarga Bapak Adi Stefanus, persembahan keluarga Bapak Siregar, hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Dewi. Hari Kamis jam 5 ibadah pemuda remaja, Jumat jam 4 ibadah tumapel, jam 5 ibadah wanita. Sabtu jam 10 ada doa puasa, jam 6 malam doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 sekolah minggu, jam 9 ibadah umum. Senin, Selasa ada doa malam dimulai 6:30. Sebentar untuk mengisi pujian adalah kaum wanita, nanti sebentar kaum wanita tinggal sebentar untuk berlatih, dan kaum bapak juga nanti untuk persiapan minggu berikutnya. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman ibadah pengumuman sepanjang minggu yang kita akan lalui. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini, berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir. Mungkin saat ini banyak yang tidak hadir Bapak Ibu, ya mungkin bepergian, mungkin ada yang sakit, ya, mungkin dan lain-lain. Kita bawa dalam doa dan berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita lalui. Usaha-usaha kita mulai hari ini kita serahkan kepada Tuhan. Berdoa untuk bangsa dan negara. Puji nama Tuhan. Kita jemput semua berdiri. Kita pujikan karya terbesar dalam hidupku. Saya mohon dengan Kristus Bab Kosmas berdoa sebelum doa berkat. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang kami tinggikan, kami sembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang ajaib Tuhan. Engkau senantiasa yang sudah menyertai dalam ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap pujian, penyembahan, firman-Mu Tuhan, itu membuat kami semakin hari Tuhan Kau sempurnakan Tuhan. Dan kami yang mungkin saat ini mengalami sakit Bapa, kami percaya Tuhan kuasa-Mu Tuhan, kuasa darah-Mu itu menyembuhkan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan saat ini dalam kelemahan Bapa berikan kekuatan. Saat ini kami punya masalah Bapa berikan jalan keluar Tuhan. Di dalam nama Yesus
Terima kasih Yesus, kami percaya Tuhan kuasa-Mu bekerja pada kami semua Tuhan. Terima kasih saat itu Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk sepanjang sepekan itu Bapak berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu itu adalah sempurna Tuhan. Tuhan, Engkau saja yang dimuliakan Tuhan. Pakai kami Tuhan menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Berkati kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau berkati juga untuk hamba-hamba-Mu Tuhan, para pelayan-Mu, berkati mereka Tuhan. Apa yang mereka kerjakan Tuhan, kami percaya Tuhan hanya untuk kemuliaan Nama-Mu Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan dengan berlipat kali ganda Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau juga menyertai setiap anak-anak-Mu yang saat ini tidak nampak hadir Bapa. Berkati mereka Tuhan, sertai mereka Tuhan. Mungkin mereka saat ini berpergian Bapa, sertai mereka Tuhan. Perjalanan mereka Tuhan juga membuahkan buah yang baik Tuhan. Dimanapun anak-anak-Mu Tuhan menjadi saksi Tuhan. Atau mungkin mereka yang saat ini sakit Bapa, saat ini kami percaya Tuhan, kami bersatu hati Tuhan. Kami patahkan segala sakit penyakit di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, kesembuhan Tuhan Engkau berikan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan untuk minggu depan mereka dapat bersama kami Tuhan, menyaksikan kebaikan-Mu Tuhan yang luar biasa Tuhan. Bahwa Engkau adalah Allah yang baik Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau tambahkan jiwa-jiwa Tuhan untuk gereja-Mu tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga pekerjaan kami Tuhan, usaha kami Tuhan, bisnis kami Bapak. Sepanjang minggu ini Bapak, kami percaya Tuhan Engkau menyertai Tuhan. Biar apa yang kami kerjakan Kau buat berhasil, bahkan beruntung Tuhan. Biar semua kembalikan lagi untuk kemuliaan Nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau saja yang ditinggikan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan. Urapi bangsa kami Tuhan. Lawat bangsa kami Tuhan. Biarlah lewat gereja-Mu Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan, bangsa kami dimenangkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau ada orang-orang yang di dalam bangsa kami Tuhan, Engkau senantiasa menyertai Tuhan. Berkati pemimpin kami Tuhan, dari Bapak Presiden Tuhan, Pak Presiden Tuhan, bahkan para menteri, berkati mereka, sertai mereka Tuhan. Biarlah mereka memimpin dengan takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kepala daerah Tuhan, wali kota, bahkan camat RT tempat kami, berkati mereka, sertai mereka Tuhan. Khususnya di tempat ini Bapak, kami percaya Tuhan, para aparat sini Tuhan, Kau berkati Tuhan, sertai mereka Tuhan. Biar mereka juga mengenal akan Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati mereka. Juga warga sekitar kami Tuhan, berkati mereka Tuhan. Setiap kami beribadah mereka akan sukacita Tuhan. Ada dampak dari gereja-Mu tempat ini Tuhan. Mereka mendengar akan firman-Mu, mereka mendengar pujian kami Tuhan. Mereka menjadi percaya bahwa Engkau-lah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Terima kasih Yesus, kami percaya Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk sekitar kami mengenal akan Kau Tuhan. Lewat keberadaan kami Tuhan di rumah tangga kami masing-masing Tuhan Bapa, berkati kami, biar kami menjadi teladan, menjadi terang Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati khususnya hamba-Mu Tuhan, Pak Nathan Tuhan, berkati, berikan hikmat-Mu semakin hari Tuhan. Kami percaya Tuhan, penggembalaannya Tuhan semakin indah di hadapan-Mu Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan Tuhan untuk kemuliaan Nama-Mu. Apapun yang hamba-Mu kerjaan Kau buat berhasil Tuhan. Anak-anaknya, cucunya Tuhan, berkati mereka Tuhan. Terpujilah Nama-Mu, kami serahkan Tuhan doa ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita menadahkan tangan saudara untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau benar-benar mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke tempat masing-masing.
Terlebih dahulu terimalah segala berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang kasih karunia kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Roh Kudus turun dengan limpahnya, memberkati saudara mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, menjemput kita dan bawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, sama-sama katakan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Terima kasih. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Kami mohon yang ada di atas balkon untuk turun dahuluan, yang di sebelah utara, sebelah selatan, tengah. Aku ingin selalu Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu